baik, telah bersama kami saat ini Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Ibu Sumiati. Selamat sore, Bu. Selamat sore. Kami di sini akan mencoba bertanya beberapa hal terkait transformasi besar yang terjadi di PK Instan. Ibu, apa kabar, Bu? Kabar baik, alhamdulillah sehat. Ya. Oke, langsung, Bu, ya. Pertanyaan pertama, sebenarnya apa perubahan yang paling mendasar dan esensial dari STAN ke PK Instan, Bu, dan apa urgensinya? Ya. Jadi dengan berubahnya dari STAN ke PKN STAN, maka perguruan tinggi ini menjadi suatu perguruan tinggi yang diakui di dunia perguruan tinggi di Indonesia, karena sebelumnya STAN itu lebih dalam tanda petik dikelola seperti pusat pendidikan dan pelatihannya. Namun begitu bertransformasi menjadi Politeknik Keuangan Negara, maka di sini benar-benar PKN STAN itu dikelola sebagai perguruan tinggi. Dengan demikian, maka pola pengelolaan yang berlaku di perguruan tinggi itu digunakan di STAN, termasuk di sini menegakkan pilar-pilar tridharma perguruan tinggi. Jadi tidak hanya mendidik mahasiswa untuk lulus ya, namun di sini pilar penelitian maupun pengabdian masyarakat itu kita jalankan. Nah, dengan demikian maka tentunya di PKN STAN iklimnya akan berbeda. Jadi lebih sekarang ke suasana akademik. Benar-benar iklimnya diharapkan menjadi suatu iklim perguruan tinggi. Yang ngajar juga dosen. Kalau dulu kan yang ngajar ada Widya Iswara, pejabat, maka sekarang ini kita punya dosen pertama kali ya. Jadi benar-benar mereka menjalankan tugasnya sebagai dosen dengan aturan-aturan sebagaimana yang berlaku di profesi dosen ya. Nah, dengan adanya transformasi ini, selain tadi pengaturan kelembagaannya, kemudian proses bisnisnya juga berubah, kemudian mekanisme pengasuhan untuk mahasiswa yang tadinya hanya disuruh belajar, sehingga di sini itu luar biasa, mahasiswa pinter-pinter, bukunya juga tebal-tebal, dan pada umumnya dengan semangat itu nggak usah disuruh juga dibaca habis sama ya. Jadi kita bergerak dari tadinya lebih ke hanya pengajaran saja, sekarang bergerak ke tridharma perguruan tinggi, kemudian suasananya lebih ke akademi gitu ya. Dengan perubahan dari STAN ke PKN STAN, Ibu, tentunya yang mengisi posisi-posisi pada top level ini kan juga berubah, Bu. Siapa aja kira-kira yang akan mengisi posisi-posisi tersebut, Bu? Dan adakah kualifikasi atas posisi tersebut? Dan masih orang lamakah yang akan mengisi posisi tersebut, Bu? Posisi di mana maksudnya? Di top level, misal di direktur, di bawahnya ada. Oh iya, jadi ini ya, dengan berubahnya dari STAN yang versi lama ke STAN PKN yang baru sebagai Politeknik, ini ada aturan main yang berbeda ya. Jadi kalau kita sudah menjadi perguruan tinggi, maka tata kelolanya mengikuti aturan perguruan tinggi, itu ada ketentuan. Nah, ketentuan tentang perguruan tinggi itu diatur oleh Kemendristekdikti, dan pemberlakuannya untuk setiap perguruan tinggi itu dituangkan dalam satu dokumen resmi yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan, namanya statuta. Ya, statutanya sudah keluar, sehingga bagaimana pengisian jabatan yang ada di dalam PKN STAN ini tentunya mengikuti aturan itu ya. Nah, kalau di perguruan tinggi ini kan kita pilah menjadi dua kan, ada yang administrasi untuk manajerialnya, ada yang benar-benar untuk pendidikannya, akademiknya gitu kan. Nah, kalau yang untuk administrasinya yang di jalur manajerial ini itu kita mengikuti aturan yang berlaku di Kementerian Keuangan untuk jabatan-jabatan itu. Nah, iya.
sedangkan yang untuk fungsional, untuk akademik, nah ini mengikuti apa yang ada di dalam statuta. Nah tentu di sana ada persyaratan-persyaratan itu ada, termasuk kalau untuk kita jabatan struktural di Kementerian Keuangan itu ada aturannya, ya itu berlaku untuk dimanapun juga di Kementerian Keuangan. Ya. Jadi tidak hanya golongan, pangkat, pengalaman, tapi kita ada kompetensi, kesesuaian kompetensi yang dimiliki dengan jabatan yang akan diisi, yang kita sebut sebagai job person match. Jadi tidak bisa yang bersangkutan hanya misalkan hard skill-nya saja yang kuat, ya, tapi soft skill-nya di sini harus match juga gitu ya. Jadi tidak hanya kemampuan akademik atau know-how-nya, tapi juga di sini tadi soft side-nya, kemampuan memimpinnya, kemampuan negosiasi, kemampuan komunikasi dan lain-lain. Terus juga kinerjanya, ya, itu diukur di Kementerian Keuangan. Untuk nanti memastikan bahwa orang itu memang bisa cocok. Nah untuk PKN STAN, karena ini merupakan suatu lembaga baru, bukan baru sama sekali sebenarnya, metamorfosis dari yang lama ya, kami di BPPK menginginkan bahwa PKN STAN itu kita mulai dengan sesuatu yang baik, sehingga semua yang ditempatkan di sini sejak dari top level sampai dengan pelaksana yang ada di bawah, semua pegawai yang ada itu di-assess. Nah, asesmennya tentunya berbeda-beda ya. Kalau misalkan untuk mengassess seorang pimpinan, seorang eselon 3, misalkan kepala bagian, misalkan kemudian untuk dosen, kemudian untuk tenaga administrasi, penjaga perpustakaan, misalkan ya, suruh, itu kan beda-beda ya. Jadi kan sepertinya kan transformasinya besar-besaran sekali Bu ya. Ya. Tadi kan urgensinya juga sudah dijelaskan oleh Ibu. Tapi Bu, sebenarnya ada nggak Bu pihak-pihak yang menginginkan transformasi, dan siapa itu? Transformasi di PKN STAN? Iya, dari STAN menuju PKN. Rasanya baik dari jajaran pimpinan, dari lingkungan BPPK sendiri, pimpinan Kementerian Keuangan, alumni, sampai dengan lembaga politik menginginkan PKN STAN itu besar, ya, PKN STAN itu kuat, dan kita benar-benar mampu bertransformasi menjadi suatu lembaga pendidikan yang mampu menjadi supplier, pabrik pengelola keuangan di Republik ini, pemerintah pusat, pemerintah daerah, ya, tidak hanya untuk kebutuhan Kementerian Keuangan. Dan di masa lalu itu kan hanya di akuntansi. Nah, tapi sekarang itu keuangan negara dalam arti luas, sehingga untuk setiap komponen keuangan negara itu perlu ya adanya SDM yang ahli di bidang itu gitu ya. Makanya sekarang diperlukan ini di semua kebutuhan itu berusaha dipenuhi dari sini, walaupun di tahap awal belum semua, tapi itu sudah dibuka gitu ya, sehingga nanti kita akan mengembangkan diri sesuai dengan progres capaian kita dari waktu ke waktu. Jadi kalau nanti kalian tanya misalkan ke DPR, ke BPK, ke BPKP, Kementerian Keuangan, KL, Pemda, hampir semua itu minta supaya STAN itu menjadi besar, menjadi pabrik yang produknya kuantitas dan kualitasnya itu sangat banyak dan sangat baik, dan itu disuplai untuk semua kebutuhan di Republik ini. Gitu ya. Jadi semua menginginkan adanya transformasi ini, ya, gitu. Menjadi lembaga perguruan tinggi yang benar-benar tadi inginnya berkaliber internasional. Anggaran kita itu besar, bukan uang kecil yang dikelola, ya, di atas 2.000 triliun. Itu bukan sedikit. Kalau SDM-nya tidak disiapkan dengan baik, apa jadinya? Tidak akan memberikan manfaat yang optimal bagi bangsa ini. Itu. Lalu Bu, bagaimana pandangan para pimpinan negara termasuk Presiden, Menteri Keuangan terhadap kampus PKN STAN ini Bu? Dengan lulusannya juga, bagaimana pandangan mereka? Iya, pada umumnya alumni STAN dimanapun kita berada itu diakui profesionalisme dan siap kerja.
begitu lulus yang menjadi ujung tombak ya di lapangan itu STAN diakui kuat di situ ya, punya dedikasi, punya integritas gitu ya. Jadi biasanya itu pekerja keras ya. Nah ini yang harus kita jaga, semangat kerjanya itu tinggi. Makanya ini kapasitas demikian ini yang harus kita jaga ya, supaya benar-benar nilai-nilai yang kita hidupkan di Kementerian Keuangan ini terus ada di sanubari setiap insan dan di alumni di sini. Makanya sejak mahasiswa nilai-nilai itu kan sudah ditanamkan, integritas, profesionalisme, ya, sinergi, kemudian pelayanan, kesempurnaan. Kalau itu tuh dijiwai, maka setiap insan yang melalui perguruan tinggi ini itu diharapkan terus mengembangkan diri, memberikan pelayanan sebaik-baiknya, terus berusaha mencapai kesempurnaan dan kerja nggak silo-silo, tapi benar-benar kerja itu kita bersinergi sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang lebih dibandingkan dengan kita kerja sendiri-sendiri. Terus pada umumnya semua menilai ya, bahwa STAN selama ini itu tempat belajar insan-insan unggulan ya. Jadi putra-putri terbaik bangsa yang memang pada umumnya punya rasa cinta tanah air ya, punya rasa kebangsaan yang tinggi ya, mau bekerja keras untuk negara, untuk rakyat, itu biasanya melekat pada diri manusia yang melewati STAN itu. Kalau mungkin ada 1, 2 itu ya lumrah lah, tapi porsinya sangat kecil itu ya mungkin karena ada masalah-masalah lain di dalam lingkungan. Ya, makanya kita alumni harus saling menjaga, saling mengingatkan ya. Kita harus benar-benar suatu perguruan tinggi harus ditopang oleh alumni yang kuat. Karena pada umumnya alumni itu akan menjadi role model bagi adik-adik kelasnya. Sehingga kalau kakak alumni dilihat di sini misalkan, oh ada yang jadi menteri, misalkan, ada yang jadi menteri kan, misalkan Pak Sudirman. Oh, tokoh misalkan di bidang korupsi siapa? Oh, Pak Amin Sunaryadi. Misalkan pendidikan ada siapa? Ada Pak Kusman Haji, ada Pak Joni Jeremias yang jadi profesor di Kanada misalkan. Karena STAN itu dikenal baik ya gitu, dan kita itu menjaga, itu militan lah dalam menjaga keuangan negara. Kadang-kadang begitu ada apa kecil itu langsung diimbuskan gitu ya. STAN langsung ramai, padahal dari perguruan tinggi aja banyak gitu. Nah ini yang kadang-kadang itu terjadi ya. Ini yang harus kita jaga, proporsionalitas. Ibu, setelah menjadi PKN STAN, ada nggak Bu perubahan pada penempatan? Apakah benar lulusan PKN STAN itu akan ditempatkan selain di Kementerian Keuangan Bu sampai daerah? Ya, jadi kita lembaga pendidikan di Kementerian Keuangan ini sekarang berdasarkan peraturan yang ada, kita tidak hanya ditugasi untuk menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi untuk pegawai Kementerian Keuangan, tetapi kita ditugasi menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara. Keuangan negaranya itu dalam huruf kecil. Berarti keuangan negara itu mengikuti pengertian keuangan negara yang ada di dalam Undang-Undang Keuangan Negara. Bahwa itu meliputi baik pemerintah pusat, pemerintah yang dikelola oleh pemerintah daerah, maupun kekayaan negara yang dipisahkan, bisa BUMN, bisa BUMD, dan bahkan bisa instansi lain di mana di situ ada fasilitas yang berasal dari negara. Jadi kita sekarang dibuka ya, sangat luas, sehingga pada saat penerimaan mahasiswa PKN STAN kemarin di lembar pengumuman, kalau adik-adik bandingkan dengan redaksi pengumuman di tahun sebelumnya berbeda. Yang sebelumnya adalah dalam rangka penerimaan CPNS Kementerian Keuangan gitu kan. Nah kemarin tidak, dalam rangka penerimaan mahasiswa baru Politeknik Keuangan Negara STAN, dan di sana dikatakan dapat ya. Kenapa dapat? Karena tidak automatically kan sekarang, kan harus ada sekarang tes kemampuan dasar yang itu
pelaku nasional TKD. Dan kita memang proyeksikan bahwa ke depan kita akan dibuka untuk memenuhi semuanya gitu ya. Jadi semua bisa saja. Jadi misalkan BUMN minta dari kita juga bisa, BUMD juga bisa, lembaga lain juga bisa. Nah selama ini kita agak terpasung gitu ya. Kita biasanya hanya Kementerian Keuangan, BPK atau BPKP yang semua. Itu berlaku untuk tingkat 2 dan tingkat 3 sekarang nggak? Yang ini tadi penempatan. Ya kalau namanya ketentuan di pemerintahan itu begitu aturan itu dikeluarkan berlaku sejak tanggal ditetapkan. Nah namun kan tentunya pada saat pengambilan keputusan itu kan ada prioritas-prioritas yang harus kita set ya. Dan kalau penempatan itu bukan PKN STAN yang menempatkan, ini perlu diingat ya. Jadi di sini itu tugasnya melakukan pendidikan tadi ya. Nah, nanti yang melakukan penempatan itu kalau di Kementerian Keuangan itu Sekretariat Jenderal. Sehingga kalau ada KR lain, Pemda lain yang memerlukan ya silakan minta ke sana. Ya, ini ada kemungkinan juga Pak ya? Loh kalau kemungkinan tetap ada, cuma persentasenya berapa? Gitu. Nah itu beda-beda kan. Yang selanjutnya nih Bu, apakah PKN STAN pada tahun 2016 ini akan menerima mahasiswa baru? Oh udah pasti, udah direncanakan. Jika iya sampai tahap mana Bu, sampai sekarang? Sekarang masih persiapan ya, masih persiapan. Karena kan kita harus memperhitungkan yang dibutuhkan untuk D1 berapa, untuk D3 berapa, untuk D4 berapa, masing-masing jurusannya apa saja, siapa nanti yang akan menggunakan dan sebagainya ya. Dan harus memperhitungkan sarana prasarana, dosen ya yang ada gitu. Jadi ini harus kita perhitungkan dari sekarang. Udah itu sudah. Kira-kira waktu ujiannya itu akan sama seperti kemarin yang enggak, tidak. Ini akan maju karena kami menginginkan sekaligus ini nanti TKD juga bisa di cover di awal. Dengan demikian maka yakin bahwa semua yang masuk di sini itu udah lulus dari TKD sehingga tidak ada kita sudah capek-capek ya udah mengeluarkan effort untuk mendidik, udah lulus tapi ternyata begitu lulus TKD-nya nggak lulus gitu ya. Jadi kita ini nanti akan push dari awal. Jadi bisa dipastikan USM sama TKD bareng ya? Iya, ya. Tentunya tahapannya yang ada lulus USM dulu baru TKD. Iya. Kira-kira bulan berapa? Ini nanti akan sejalan. Saya berharap bersamaan waktunya dengan perguruan tinggi yang lain. TKD bersama USM-nya? Iya, USM-nya berjalan bersama. Sehingga biar mendidik orang dari awal itu udah milik gitu. Sekitaran bulan apa? Belum tahu. Sama dengan perguruan tinggi yang lain. Jadi kita lihat ya. Nah, kita berharap lebih awal karena untuk proses seleksi mahasiswa yang seperti itu perlu waktu. Kalau sekian banyak kita tidak hanya meleksi jumlah kecil loh, kita beribu-ribu loh. Sehingga kalau untuk tes itu membutuhkan beda dengan tes yang tertulis bisa di sekian sekolah disebar ini. Tapi kalau TKD kan langsung online. Nah itu kan perlu persiapan yang bagus itu. Oh ya di mana, berapa banyak, segala macam. Itu harus dari awal. Tapi Bu, kalau USM-nya rencananya itu serentak sama SBMPTN yang PTN itu atau sebelumnya? Mendahului. Kalau bisa kami akan mendahului, tapi tentu kan juga perlu persiapan ya. Karena kadang-kadang untuk mencari lokasi ujian itu nggak mudah. Jadi banyak hal yang harus dipikirkan. Ya, justru itu ya. Kan kadang kita cari venue itu nggak mudah, nggak mudah. Karena kita lihat kalau Kementerian Keuangan buka hal-hal begitu, itu animo tuh luar biasa. Kita nggak bisa batasi, sehingga kan lihat sendiri kan di atas 100.000 kan, sehingga venue-nya itu membutuhkan venue yang besar ya. Gitu. Tapi diupayakan nggak setelah PTN Bu ya? Enggak, tidak. Silahkan yang mau daftar disebarluaskan di kampung halamannya. Ya menjadi bahan. Silahkan siap-siap gitu. Bu, ini kan kayaknya
tadi kan banyak permintaan ke Iya. lulusan PKN STAN. Nah itu tuh dengan kampus yang sekarang ada kan kayaknya nggak mencukupi gitu kan buat menampung sebanyak itu. Iya. Nah itu ada rencana perluasan kampus nggak Bu? Atau jumlahnya tetap segini-segini aja? Tentunya kita ingin ya punya kampus yang representatif sebagai kampus seperti kampus-kampus besar di internasional ya. Nah, tentu keinginan itu ada, dan di sini sebenarnya space juga masih ada. Nah itu kalau adik-adik lihat di marketnya sini PKN STAN itu udah ada rencana mau gedung yang besar ya. Itu ada nanti bangunan gedung yang besar sehingga mampu menampung mahasiswa dalam jumlah yang besar ya. Dan tentu berbagai macam sarana penunjang ya. Saya coba setiap kali saya mengunjungi suatu perguruan tinggi yang bagus tuh saya potret dalam benak saya. Itu coba saya rekam ya. Jadi perguruan tinggi yang bagus itu biasanya memang juga punya suasana kehidupan kampus yang sangat nyaman, perpustakaannya bagus, bukan bagus dalam arti tampilannya ya, tapi koleksinya, penggunaannya, penataannya itu memang mengundang kita untuk duduk di situ belajar dengan nyaman ya. Kemudian pada umumnya sistemnya juga ditopang dengan IT yang sangat kuat. Dosen-dosennya biasanya sangat profesional dan friendly, sehingga bisa diajak diskusi, komunikasi yang bagus. Bahkan kalau adik-adik tahu itu yang namanya di Oxford University, itu paling mahal di UK ya. Itu untuk mahasiswa, itu satu mahasiswa itu punya satu coach loh. Iya. Makanya kenapa mahal? Karena universitas itu bayar satu orang untuk menjadi tutor bagi mereka, dan mereka tahun pertama dia selamakan, sehingga karakter building itu benar-benar terbentuk di situ ya. Oxford loh gitu. Nah, Oxford itu perguruan tinggi tertua kedua di dunia ya setelah Sorbonne. Nah dulu alumni STAN zaman dulu yang namanya belum STAN, yang dari jurusan keuangan dulu IIK, itu sebagian itu melanjutkannya ke Sorbonne itu. S2 S3-nya itu di Sorbonne. Nah beliau itu yang hukum keuangannya itu sangat kuat dan juga akhirnya mempelopori reform keuangan. Saya berpandangan tidak selamanya harus menjadi politeknik. Kalau memang suatu saat diperlukan dan ukurannya atau jurusannya di sini diperluas sesuai dengan perkembangan kebutuhan, itu kalau toh bisa berkibar menjadi suatu universitas, saya akan sangat senang. Itu harapan saya. Jadi benar-benar jadi kawah candra di muka bagi SDM keuangan negara, khususnya di Indonesia. Dan sebenarnya nggak cuma Indonesia, negara lain udah mulai melirik, ingin mengirim orangnya kemari. Itu sudah. Bahkan sekarang berbagai perguruan tinggi dari negara lain yang bagus-bagus udah mulai orangnya datang kirim surat untuk menjalin kerjasama dengan PKN STAN. Dulu kan yang dipertanyakan kelembagaannya karena tidak ada di portal perguruan tinggi Indonesia. Tapi begitu sudah ada, wah mereka dengan senang hati ingin bekerja sama. Bukan orang-orangnya, karena orang kita di mana-mana dan hebat-hebat. Tapi dulu kelembagaannya. Oleh karena itu dengan bermetamorfosa tadi, landasan hukum kita, keberadaan kita, kedudukannya jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Terima kasih hari ini udah nyempetin waktu. Oke, sama-sama.